Ya, ketemu lagi setelah sekian lama nggak upload Toram. Waktunya nggak ada, Ji. Ini aku sempet-sempetin nih. Jadi di konten kali ini nih, mau nge-build DS lagi atau update build DS. Job yang udah sepi peminat atau bahkan udah redup banget atau mati kali ya. Kalau di tempat posting, saya jarang banget sekarang nemuin DS. Padahal ini job main kisah. Kapan lagi lu bisa jadi Kirito gitu kan? Kapan lagi Jir? Kan dengan dual swordnya lu bisa freestyle, apalagi dengan playstyle lu sekarang yang malah sama sekali, bukan sama sekali sih, minim banget memakan aerial cut. Nah itu minim banget memakan aerial cut ini memungkinkan buat playstylenya lebih apa ya, lebih fleksibel dan lebih lincah, yang rasanya lebih lincah dan lebih seru buat dimainin sekarang. Ditambah lagi ada OHS Fisherman Knife dari event Water Arena di kota Sofia. Sekarang masih ada. Disilahkan ke Sofia, nanti nemuin NPC Forv, tukang mancing itu, terus ngerjain eventnya itu, dapat poin, terus craft senjatanya di Pandai Besi. Nah, untuk statnya ini aku pilih yang Agi Dex. Aginya all in ke 510, Dexnya 297. Lalu untuk buffline aku pakai Max MP, CR, Weapon Attack, dan AMPR. Untuk slot terakhir biasa aku isi DTE. Lanjut ke bagian regis, ini ada Zero Stance. Zero Stance ini kepake skill-skill yang nggak dikombo, kayak contohnya di gameplay ini ada Twin Buster Blade sama Blazing Shining Cross, atau juga Aerial Cut. Kadang Aerial Cut masih kepake dan Aerial Cut nggak aku masukin ke combo. Jadi regis Zero Stance ini atau siaga 0 ini bakal nambah 10% damage ke skill yang nggak dikombo. Terus Extreme Back ini nambah rasio back biar lebih cepat sering aktif. Terus Max MP nambah MP. Sunbat ini buat regen MP di luar battle. Violent Lunar Fortune, nah ini penting nih, biar lunarmu fix SRD setelah pemakaian Storm Reaper. Karena Storm Reaper itu kan dia mundur 12 meter. Nah kalau langsung lunar, karena jaraknya 12 meter, lunarmu nanti jadinya LRD. Jadi buff Storm Reapernya nggak masuk ke lunar. Jadi makanya butuh regis yang Violent Lunar Misfortune itu, bisa lu cari di studi level 270. Terus ada SPD, ini nambah SPD 100, dan regis max HP boost. Nah ini disesuaikan dengan kebutuhanmu, bisa 41, 40 atau berapa nanti butuhmu. Untuk Stargem aku pakai Quick Aura, terus Bushido, kemudian Bushido ini nambah max HP sama max MP, terus Dual Sword Mastery, Attack Up sama Wake, terus ada Mirek Evasion. Cuma Mirek Evasionnya ini nggak kepake sih, jarang kepake lah. Paling kepake pas lagi combo decoy doang, cuma jarang juga kepake decoynya. Terus dari blade skill ada Sword Mastery level 10, Switch Slash level 10. Terus kemudian Swift Attack ini nggak perlu diambil sih, nggak usah diambil. Itu buang-buang skill point kalau diambil malahan. Terus untuk magic skill ini yang penting power wave level 1 biar basic attackmu jaraknya agak jauh 5 meter nanti kan. Aku cukup level 1 doang. Terus kemudian yang bagian atas ini Magic Impact sama Finale ini nggak begitu perlu, jadi bisa lu skip, lu bakal hemat banyak skill point kalau lu nggak ambil Finale sama Magic Impact karena udah ada, karena nggak kepake itu sebenarnya. Terus dari skill katana ini ada Sukuchi level 1. Aku Kairiki nggak ambil, males rebuffnya cuy, 10 detik sekali anjir. Terus kemudian ada dua sword skill, ini aku tadi pakai Stargem ya. Terus kemudian Twin Slash sama Spinning Slash ini kepake kalau lu masih ngandelin Aerial Cut, karena ini DS ku dulu bekas Agi STR, jadi masih main Aerial Cut, dan sekarang pun kadang Aerial Cut masih ku pakai, kadang doang tapi. Jadi buat pemakaian Aerial Cut butuh Twin Slash sama Spinning Slash. Terus Phantom Slash ini level 1 buat imun. Terus Shadow Step ini level 7 biar MP cost-nya jadi 200, kalau level 5 cuma masih 300. Terus Shining Cross ini kepake buat ngelawan bos ketika bosnya di fase damage limit kayak Kasti fase 2. Dan Shining Cross ini dia damage-nya dari STR, Dex, dan Agi. Jadi total STR, total Dex, dan total Agi.
Terus Shining Cross ini bisa di enchant, dia bakal berubah jadi Blazing Shining Cross dengan animasi yang lebih cepat dan damage yang lebih gede. Biar bisa keluar Blazing Shining Cross-nya harus ada buff Lunar Misfortune-nya. Lunar Misfortune buff-nya itu bisa keluar kalau lu habis Lunar Misfortune lu tarik analogmu ke belakang. Makanya kalau lu lihat gameplayku habis Lunar aku sering narik ke belakang itu, selain biar ada buff Lunar buat Blazing Shining Cross, itu juga buat retreat atau kabur. Shining Cross atau Blazing Shining Cross ini dia juga terpengaruh SRD atau LRD, dan dia terpengaruh long range pasif dari skill shoot itu. Jadi ini mirip-mirip Aerial Cut, dia terpengaruh SRD atau LRD dan long range pasif. Terus kemudian ada Lunar Misfortune. Lunar Misfortune ini atau petaka rembulan ini dia multipliernya dari total dex di karaktermu. Makanya ini statku juga milih Aki Dex karena aku beralih dari yang main Aerial Cut pindah main Lunar. Terus kemudian Lunar ini terpengaruh SRD atau LRD tergantung jarak cast-nya atau tergantung jarakmu sama bosnya. Jadi kalau lu main di 0 sampai 7 meter, Lunarnya bakal terpengaruh SRD. Kalau 8 meter atau lebih itu bakal terpengaruh LRD. Terus juga Lunar ini terpengaruh oleh stat Hunus buat damage-nya. Jadi worth it kalau lu mau nambah stat Hunus di DS-mu yang pakai Lunar, atau lu mau ngeboost damage Lunarnya bisa pakai Hunus. Terus kemudian Lunar ini ketika ditarik ke belakang dia bakal keluar animasi kayak hujan pedang namanya Rain Sword itu. Rain Sword-nya ini dia tidak menghasilkan pro red. Rain Sword-nya, Lunarnya pro red fisik, Rain Sword-nya nggak menghasilkan pro red. Rain Sword-nya ini ada bonus PP 50% ke Rain Sword-nya doang. Sama dia ada recover MP Rain Sword-nya ini atau hujan pedangnya itu. Terus kemudian Twin Buster Blade. Twin Buster Blade ini dia multipliernya dari base Agi dan base Dex. Terus untuk additional AoE hitnya dari base STR. Terus Twin Buster Blade ini juga terpengaruh Hunus dan SRD juga. Lalu lanjut ke Flash Blast. Flash Blast ini nambah weapon attack sama nambah Hunus. Durasinya 2 menit kalau DS. Terus kemudian Storm Reaper. Nah, Storm Reaper ini dia ada buff 100% SRD ke skill selanjutnya. Tapi Storm Reaper ini animasinya mundur 12 meter. Nah, skill selanjutnya yang dipakai setelah Storm Reaper itu bakal dapat bonus 100% SRD. Dan selama animasi mundur atau lompatnya itu Storm Reaper ini ada imun. Lalu ada 2 Sword Control, ini dia nambah SPD sama mengurangi minus dari 2 Sword Mastery. Terus kemudian Godspeed ini dia nambah Agi sama Hunus. Terus kemudian ada Saber Aura. Saber Aura ini ketika aktif movement speedmu bakal double, lu bakal lari sekecepat kilat kan, atau larimu modenya bakal lebih cepat gerakan karaktermu karena larinya ngebut kan. Terus juga dia ada bonus ASPD yang nambahnya berkala. Jadi nggak langsung nambah SPD banyak kayak Quick Aura atau GSW, tapi dia nambahnya dikit lama-lama nambah banyak banget. Kalau lu mau ngecek ASPD-mu ketika Saber Aura ini aktif, nanti ASPD-mu bisa sampai 20.000, 50.000 atau bahkan 60.000. Terus apa namanya? Saber Aura ini juga ada bonus akurasi, ada bonus AMPR, tapi ketika Saber Aura ini aktif, HP-mu bakal berkurang terus menerus sampai HP-mu nggak bisa dikurangi lagi. Nah, itu Saber Auranya bakal mati dan cooldown. Atau bisa juga ketika Saber Auranya sudah menyentuh stack 20, itu nanti Saber Auranya auto mati juga dan cooldown. Kemudian Saber Aura ini dia juga ada atribut anti mati 1 kali. Jadi kalau lu pas mode Saber Aura lu kena damage yang seharusnya lu mati, lu nggak bakal mati, tapi sekali doang. Tapi ketika kena itu, misal lu lagi mode Saber Aura dan lu kena damage, lu bakal mental. Ketika mental itu decoy shotmu, kalau lu udah masang decoy, bakal decoy shotnya hilang dan Saber Auranya bakal mati dan cooldown. Jadi perlu diingat, Saber Aura itu bakal otomatis sendiri ketika stacknya udah mencapai 20, atau Saber Aura ini bakal mati sendiri ketika HP-mu udah nggak bisa dikurangi lagi dari buff pengurangan HP Saber Aura. Dan satu lagi, Saber Aura ini bakal mati sendiri ketika lu kena damage dan seharusnya lu mati, tapi lu nanti nggak mati, ada anti matinya 1 kali.
Kemudian ada Crescent Saber. Crescent Saber ini bisa lu aktifin setelah lu pakai Saber Aura. Jadi nanti tombol Saber Auramu yang hijau bakal berubah jadi merah. Dan Crescent Saber ini ada buff dia nambah CR 100 ketika Crescentnya level 10 ya. Jadi 10 kali skill level. Jadi dia nambah 100 CR. Terus dia nambah AMPR 20 dan Crescent Saber ini juga punya atribut half MP cost ke semua skill kecuali skill magic. Jadi nanti pemakaian MP-mu lebih hemat karena semua MP-nya dikurangi setengahnya. Langsung tuh ketika mode Crescent Saber ini aktif, nanti skill yang 2 MP jadi 1 MP, yang 1 MP tetap, yang 3 MP jadi 2 MP. Jadi ketika mode Crescent Saber, semua MP costmu bakal berkurang setengahnya. Terus juga Crescent Saber ini nambah damage karena dia ada penambahan skill konstan ke semua seranganmu nambah 200. Terus habis itu Crescent Saber ini juga dia ada nambah MPR tadi kan, nambah MPR 20. Terus Crescent Saber juga ada anti matinya. Cuma beda kayak siapa namanya? Saber Aura. Crescent Saber ini dia anti matinya ketika lu di mode Crescent Saber, ketika lu kena damage, nanti damage itu bakal di reduce pakai MP-mu. Jadi kalau yang seharusnya lu mati, MP-mu nanti habis. Tapi kalau yang lu terima damage-nya cuma dikit, nanti ya MP-mu cuma berkurang beberapa. Jadi Sabernya ada anti mati, Crescent Sabernya juga ada anti mati, tapi sekali doang. Terus durasi Crescent Saber ini berdasarkan stack Sabermu. Jadi hitungannya stack Saber Aura kali 3. Jadi misal stack Saber Auranya 10 ya kali 3, durasi Crescentnya 30 detik. Terus ada Horizon Cut. Nah, Horizon Cut ini skill baru di rework maksudnya. Dia kalau ditaruh di akhir combo itu bakal MP cost-nya jadi 0. Jadi pemakaian Horizon Cut di gameplayku ini, Horizon Cut-nya aku taruh di paling belakang skillnya di combo. Terus Horizon Cut ini terpengaruh SRD maupun LRD tergantung jarak case-nya. Terus Horizon Cut ini juga dia multiplernya hit pertamanya dari Dex, hit keduanya dari STR atau dari Agi. Mana yang lebih tinggi? Kalau lebih tinggi Agi ya multiplernya dari Agi, kalau lebih tinggi STR-nya ya yang multiplernya dari STR-nya. Terus ketika Horizon ini dipakai, skill setelah Horizon itu bakal ada MP recover, bukan health MP cost, tapi MP recover setengahnya. Jadi untuk skill yang dipakai setelah Horizon bakal dapat MP balik setengah dari MP cost skill tersebut, dan itu dibulatkan ke atas. Jadi kalau 400 ya balik 200, kalau 100 tetap balik 100, kalau 300 baliknya 200 karena dibulatkan ke atas. Karena kan kalau 300 setengahnya kan 150, dibulatkannya ke atas jadi 200. Kalau 100 kan half-nya atau setengahnya kan 50. Jadi bakal dibulatkan ke atas jadi 100. Tapi kalau 400 half-nya atau setengahnya itu 200 ya tetap 200. Terus untuk Sting Blade ini aku nggak kepake, jadi nggak usah diambil. Itu ada gerakan tambahan juga buat dia, jadi jelek menurut lu. Terus Sacred Teaching ini dia ketika aktif, dia bisa aktif ketika lu pakai skill mini heal atau heal atau micro heal, tapi micro heal kan punya MD ya, jadi nggak bisa dipakai DS. Jadi opsinya cuma mini heal sama royal heal. Cuma aku pribadi pakai yang heal. Sacred Teaching ini dia HP cadangan. Dia kalau level 10 HP cadangannya maksimal 10.000. Jadi 100 charge atau 100% charge Sacred Teaching itu setara HP cadangan sebanyak 10.000. Jadi ketika pakai skill heal itu bakal dapat sekitar 30% atau 3.000 HP cadangan. Dan Sacred Teaching ini kupakai buat biar stack sabernya maksimal. Jadi biar pakai saber auranya nyaman tanpa kepikiran HP-nya naik turun bikin overthinking. Jadi kupakainya cuma buat itu. Terus karena ini main low HP dan ada Sacred Teaching-nya, itu masih bisa kena damage tipis-tipis, bukan tipis-tipis sih, kena damage banyak dari damage jenis fraksional. Bukan magic, bukan fisik, tapi fraksional. Kayak contohnya anginnya Rondin, durinya Kasti, atau enggak nyeruduknya HDB, itu kan fraksional. Jadi lu hantam itu ketika Sacred Teaching mau aktif aman-aman naik. Cuma ketika lu kena magic atau fisik modar
modar kalau kena magic atau fisik. Jadi bisa buat nerima damage tipe fraksional. Taunya dari mana kalau buat damage tipe fraksional? Lu aktifin chat combat logmu, lu pilih yang damage taken, lu cek satu-satu, lu cicipin satu-satu mana yang fraksional, mana yang magic, dan mana yang fisik. Jadi buat tahu damage-nya apa, cicipin. Lalu lanjut ke skill assassin. Ini aku ambil Sicarius karena penetku masih kurang. Penetku kurang, makanya di beberapa pos aku aktifin Sicarius. Terus dark skill gak ambil, survival skill ini ambil short rest buat regen MP di luar battle sama max MP boost ini nambah 300 MP. Terus kemudian support skill. Nah, ini heal ini dipakai buat ngisi stack sacred teaching. Terus kemudian battle skill ini attack up sama wake aku pakai Regislate, critical up sama intimidating power aku level 10. Jadi kalau nggak ada Regislate level 10in semua. Tapi kalau mau skip intimidating power juga nggak masalah, itu nambah damage-nya nggak begitu signifikan. Yang penting wake sama critical up-nya. Critical up ini nambah 5 CR 5 CD, wake-nya ini nambah ada bonus damage tapi gacha. Lanjut ke bagian shoot skill. Shoot skill ini ambil long range, ini masuk ke aerial cut, masuk ke lunar, masuk ke Shining Cross atau Blazing Shining Cross. Terus kemudian quick draw ini gacha MP balik 100, tapi kalau level 10 dia gacanya 30%. Jadi ketika lu pakai skill, karena DS ini sering banget nge-spam skill, jadi quick draw nya aku ambil level 10 biar ada gacha MP balik 100 sebanyak 30%. Gacanya 30% rate-nya, tapi MP baliknya 100. Nah, itulah. Terus decoy shot ini level 10 buat manajemen MP, tapi nggak semua bos pakai decoy juga sih. Terus lanjut ke bagian combo, ini ada spinning slash horizon cut. Horizon cut-nya tech smite. Karena dia di akhir combo, dia jadi 0 MP. Jadi horizon cut-nya itu 0 MP, spinning slash-nya 1 MP. Kalau combo ini lu spam terus-menerus, MP-mu unlimited. Dan spinning slash horizon cut ini memungkinkan buat horizon cut-nya jarak jauh. Dan setelahnya lu bisa pencet aerial cut secara manual, biasanya aku pakainya gitu. Pakai combo ini spinning slash horizon cut, spinning slash horizon cut kalau emang nggak bisa ngedeket ke bos, karena kalau main damage pakai lunar kan nubruk ke bosnya kan ya. Kalau lagi nggak bisa ngedeket ke bos, pakai spinning slash horizon cut ini. Kalau mau ada damage tambahan bisa lu pencet aerial cut-nya manual di dalam spinning slash-nya itu, terus analog ke depan, dan aerial cut adisionalnya juga ikut keluar. Combo ini juga yang memungkinkan buat DS dengan sisa 1 MP bar doang itu masih bisa ngedamage dengan combo ini, karena MP cost-nya ini cuma 1 dan ada recover MP 100, jadi ya pemakaian MP 100 balik 100 ya unlimited. Jadi dengan combo ini lu bisa unlimited nge-spam skill jarak jauh pula. Tapi perlu diingat, kalau jarak jauh atau jaraknya lebih dari 7 meter atau 8 meter sampai selebihnya, itu bakal masuknya LRD. Jadi kalau lu mau nge-spam hemat MP 1 MP doang, bisa nge-spam ini di jarak 0 sampai 7 meter biar SRD-mu aktif. Jadi biar stat SRD-mu nggak terbuang sia-sia. Terus combo yang ini buat summon decoy kalau emang butuh decoy, kayak di Kasti ya gitu. Terus untuk kusto aku pakai ini, atau bisa diganti openernya dengan backstep. Terus itu dihapus tinggal gini kalau di HDV gini. Cuma kalau lu nggak ambil skill magic sama sekali atau nggak magic impactnya nggak ambil, bisa pakai kombonya gini doang. Habis itu pencet Zebra Aura. Jadi sesuaikan aja kombonya butuhnya yang kayak gimana. Terus Storm Reaper Lunar. Nah ini yang bikin lu butuh Regislate Violent Lunar Misfortune. Karena Storm Reaper itu mundur 12 meter. Habis itu lunarnya bakal langsung nubruk. Dengan jarak 12 meter, lunarmu jadi mode LRD. Storm Reaper-nya bonus SRD. Jadi bonus SRD Storm Reaper-nya jadi sia-sia ke lunarnya. Makanya butuh Regis Violent Lunar Misfortune itu, biar lunarmu fix SRD. Jadi setelah Storm Reaper, lu nubruk pakai lunarmu fix SRD. Jadi lunarmu dapat bonus 100% SRD. Tapi ya itu, combo ini cuma bisa dipakai tiap 5 detik sekali karena ada cooldown-nya dari Regislate-nya. Jadi habis Storm Reaper, Lunar, terus lu pakai skill yang lain, selang 5 detik lu pakai combo Storm Reaper Lunar ini lagi. Jadi pemakaiannya seperti itu. Terus lanjut ke combo yang ini Lunar terus Horizon Cut. Ini kalau lu spam ketika mode biasa atau mode Saber itu MP cost-nya 4, recover-nya 2. Jadi lu pemakaian MP-nya 2 MP, tapi ketika mode Crash Saber itu lu spam, pemakaian MP-nya jadi 2, recover MP-nya juga tetap 2, jadi bakal unlimited MP ketika lu spam di mode Crash Saber.
Dan ketika combo ini juga habis lunar lu tarik ke belakang itu horizonnya nanti nggak keluar, jadi bisa lu cancel tuh horizonnya, jadi lunar tarik ke belakang gitu. Atau kalau pas lu tarik ke belakang ada spinning slash di situ, itu nanti horizonnya bakal keluar jarak jauh. Jadi combo ini combo fleksibel buat dipakai, bisa lu keluarin all in lunar horizon, atau bisa juga lu lunar doang terus tarik ke belakang buat kabur atau buat retreat. Siapa tahu habis lunar ternyata ada AOE atau bosnya mau nyerang, lu bisa tarik ke belakang. Terus kemudian untuk bagian equip itu selalu disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi perlu kau ingatkan itu dulu. Untuk avatar aku ada 20% penet di 668. Terus kemudian di senjata ya sesuai judul pakai Fisherman Knife, karena di sini dia weapon attack-nya gede banget. Bahkan kayaknya Anif 11 pun kayaknya belum segede ini deh besok. Bisa jadi, atau bisa jadi juga lebih gede. Terus senjata Fisherman Knife ini kuisi Pomichan. Pomichan ini dia nambah attack sama Agi. Aku butuh aginya buat nambah CD, nambah SPD, terus juga nambah sub attack dan sub stability, dan nambah attack juga. Untuk pilihan lain atau opsi lain bisa lo isi Fubit. Fubit ini dia nambah penet kalau lo emang butuhnya penet. Tapi buatku pribadi, aku nggak butuh penet dari Fubit, aku lebih milih ke Pomichan ini. Mungkin nanti kalau 2 slot bakal ku tambahin Fubit mungkin. Tapi buat saat ini karena ini DS cuma aku mainin di boss event atau boss ADB, jadi nggak begitu butuh banyak penet. Jadi ya aku lebih milih Pomi. Dan balik lagi, pilihlah equip atau install sesuai kebutuhanmu dan sesuai bos apa yang mau lu lawan. Terus untuk trade-nya atau special ability-nya aku pakai Grace Mana Boost level 3. Di sini keterangannya kalau seranganku gores itu bakal dapat akurasi tambahan selama 15 detik. Tapi ada MP-nya berkurang. Maksimal ini 3 stack. Jadi kalau seranganku gores 3 kali, aku bakal dapat 540 akurasi, 3% SRD, 3% LRD, tapi max MP ku bakal berkurang 600. Untuk opsi trade lain mungkin bisa pakai Grace Presisi, karena selain lebih murah, Grace Presisi ini juga nggak ada minusnya, tapi ya bonusnya akurasi doang, dan akurasinya pun lebih kecil daripada Grace Mana Boost tadi. Terus lanjut ke sub weaponnya. Sub weapon ini yang penting weapon attack-nya gede, ya weapon attack paling gede yang bisa lu dapetin. Terus ada elemennya yang lebih kuat dari bosnya. Terus habis itu lu refine plus S. Jadi lu bisa ambil opsi lu kompletin sub weaponnya dengan senjata full elemen atau all elemen lu kompletin, atau bisa juga lu pilih mana elemen bos yang lebih sering lu lawan dan lu pakai sub weapon ele yang lebih kuat dari bosnya. Kayak contohnya lu tiap hari cuma nongkrong dikasih ya wis ele buminya cukup sub weaponnya. Lalu lebih seringnya di Gusto ya wis sub ele api yang lu pakai. Jadi sesuaikan itu, atau mau lu kompletin sekalian, keputusan ada di tanganmu. Terus lanjut ke bagian armor. Untuk armor aku pakai attack Agi CDCR. Yang paling penting ini main fitnya ini buat main low HP. Buat sekarang dengan cap 315 ini, lu bisa fill stat sama persis dengan ini, dengan pot armor 124. Ya nggak sama persis sih, tapi minus fitnya itu ada perbedaan di situ. Minus fitku di armor kan ini min 30. Nah di yang sekarang biar 100% sukses rate dengan pot armor 124, lu butuh minus fit 31. Ulangin lagi, minus fitmu 31, lu ikutin rumusnya ini, itu fill statnya sukses rate-nya 100%. Punya aku min 30 tuh, lu kalau mau ikutin biar 100% min 31. Ulangin lagi, min 31. Nggak mau nanti tiba-tiba Kang kok ini nggak 100%, matamu itu min 31 cuk. Di rumusnya min 31, lihat di rumusnya minus 31 fit. Lalu untuk kristalnya aku pakai Meteora sama Altadar. Meteora ini buat nambah penet, dia ada CD dan hunusnya ini buat TBB sama lunar. Terus kristal yang satu lagi itu Altadar, dia ada stability, ada juga SRD 11%. SRD nya ini buat semua skill DS nya.
Lalu untuk threadnya aku pakai Grace Presisi level 2, level 3 mahal year. Kalau mau Grace Mana Boost aku nggak kuat sama minus MP nya kalau pakai 2. Lanjut ke bagian topi. Topi aku pakai Kitty Tail ini dengan stat stability 15% sama agi 5%. Terus untuk extile-nya aku isi Forbidden Shaole Gurdu. Forbidden Shaole ini dia ada Hunus, SRD dan LRD. Jadi SRD-nya kepake di semua skill DS-nya, Hunusnya kepakainya di TBB sama Lunarnya. Terus untuk Gurdu attack ya masuk ke semua damage dari DS-nya. Untuk satunya kan ada ASPD, tapi utamanya di ASPD-nya itu. Cuma perlu diingat kalau pakai Gurdu jangan sering-sering main di jarak 8 meter karena Gurdu ada minus LRD 15%. Ya walaupun bisa agak berkurang dari Forbidden Shaole-nya ada LRD 10%, tapi tetap aja masih minus 5% kan. Jadi kalau main ini jangan sering-sering main di jarak 8 meter karena rugi ya, damage-mu berkurang. Terus untuk opsi topi lain bisa pakai set ponytail. Ini kalkulasi stat total attack-nya pun nggak beda jauh dari Kitty Tail. Terus kalau lu ngerasa kurang penet karena mungkin bos yang lu lawan beda dengan bos yang biasa ku lawan, lu juga bisa pakai Winkin. Terus lanjut ke bagian cincin aku pakai Gospel. Gospel ini cuma butuh CR-nya doang ya, CR-nya doang. Terus isinya Remnant sama Maple. Remnant itu nambah SRD sama Penet tapi ada minus ASPD. Kalau Maple dia nambah SRD sama Max MP. Nah untuk cincin CR lain itu ada Seahorse atau bintang laut, atau enggak bisa pakai Crocodile Letter Staff atau tali kulit buaya. Tapi kalau lu mau nambah damage ada opsi yang paling bagus itu Glowing Sea Talisman atau Azimat Laut Berkilau. Terus juga opsi cincin stability lain ada si Azimat Pombek Jalanan atau Roadship Talisman. Ada juga tapi agak mahal, bukan agak mahal sih, mahal banget sih. Itu Batu Lindung Perkasa atau Robust Camstone. Jadi kalau dibanding sama Gospel itu jauh banget dibanding cincin stability, karena stability di DS itu nambah damage buat sub stability-nya biar sub attack-nya masuknya lebih banyak. Nah karena aku butuhnya CR kan kebutuhan utama nih, aku lebih butuh CR-nya dulu karena aku juga ke kasti, aku HDB, jadi aku butuh CR yang lebih banyak. Jadi aku lebih memilih Gospel. Jadi aku mengorbankan damage yang seharusnya bisa aku dapat pakai Glowing Sea Talisman, aku memilih pakai Gospel karena aku butuhnya CR-nya. Terus untuk kalkulasi stat dari equipu ini seperti ini. Terus untuk kalau mau pakai set ponytail seperti ini, dan kalau mau pakai Winkin seperti ini. Perhatikan total attack-nya. Kalau Winkin perhatikan di bagian penetnya. Kenapa? Terus kalau pakai kalau pakai ganti cincinnya kan udah pasti ya damage-mu nambah tapi CR-mu turun. Jadi nggak perlu ku kasih gambaran kalkulasi statnya. Yang paling perlu atau kerasa itu kan di bagian topi ini. Kalau mau lu ganti dari Kitty Tail ke set ponytail, apakah lu oke aja? Tapi menurutku sih lebih worth set ponytail sih. Tapi kalau butuh penet ya Winkin masih adalah kunci, atau senjatamu lu isi Fubit. Nah silahkan dikreasikan sendiri, lu mix match sendiri, sesuaikan sama kebutuhanmu. Lalu untuk menyesuaikan regis HP-nya atau ngatur max HP-nya biar seberapa, lu bisa dengan pakai cara ini. Lu beli Vita Plus yang 1000 HP itu di kedai serikat, harganya murah banget, cuma 200 pina ya, nggak sampai 1000 cok, 200 pina doang tinggal lu beli. Lalu saat posisi belum pakai armor dan regis max HP belum lu pasang, itu lu makan dulu Vita Plusnya yang nambah 1000 HP. Itu nanti HP-mu bakal ketambahan 1000, terus max HP-mu kan nambah 1000 nih. Jadi sebenarnya max HP-mu itu aslinya ditambah 1000 dari Vita Plus. Terus lu pakai armor minus fitnya. Lu pakai armor yang mau lu pakai tadi. Nah, terus lu perhatiin nih, sisa HP-nya berapa? Sisa HP-ku di sini 607. Idealnya atau enaknya buat main DS Sacred ini, buat maksimalkan Saber Aura, itu max HP-nya di angka 15 sampai 30-an. Jadi main di 2 digit, tapi 2 digitnya pun 2 digit yang low juga. Jadi di 15 HP sampai 30-35 HP.
Biar apa? Biar sacred itching-nya pun awet buat konsumsi sabar aura jikalau long run. Terus habis itu lu buka kalkulatormu. Max HP-mu saat ini atau punya aku sekarang 607 dikurangi 1000 dari Vita Plus tadi. Ketemunya kan minus 393. Biar jadi plus butuhnya berapa? Paling deket angka 400. Berarti tambahin 400. Oh, masih 7 HP. 7 HP buat main saber aura kurang, nggak enak, nanti stucknya dikit. Berarti tambahin dikit lagi biar di angka belasan. Angka 7 biar ke angka belasan butuh berapa puluh. Oh, ternyata butuh 10. Berarti ditambahin 10 lagi. Jadi 17. Jadi tadi itu udah ditambahin 400, ditambahin juga 10. Jadi Regis Max HP-nya butuh penambahan HP 410. 410 itu level 41 Regis Max HP. Jadi lu punya kalkulator, manfaatkan. Nah, setelah pakai Regis ini kan Max HP-mu masih banyak loh, kok banyak, kok nggak 17 gitu kan. Ya kan lu masih ada buff Vita Plus tadi kan, lu tinggal relock atau lu pindah server aja udah kelar tuh Max HP, buff Vita Plusnya nanti udah hilang sendiri. Udah gitu doang. Jadi yang perlu lu perhatiin gimana cara ngitungnya, bukan disamain Regisnya. Oh, Bang Karma pakai level 41, aku juga ikut ah. Nanti begitu hasilnya beda. Bang, kok punya aku beda ya Max HP-nya ya? Nggak gitu, Cuk, konsepnya, Cuk. Cara ngitungnya, perhatiin cara ngitungnya karena kebutuhan tiap orang beda. Tiap level karakter juga beda. Karena makin naik level karaktermu nanti Max HP-nya makin turun. Dan ya akhirnya sampai di penghujung video, nggak kerasa udah setengah jam jira aku ngoceh tuh. Tapi sebenarnya ya keseruan main Toram ini banyak hal yang bisa dibahas, banyak hal yang bisa dijelaskan, dan banyak hal yang bisa dipertanyakan. Karena ya tiap orang punya referensi dan build-nya masing-masing, punya racian sendiri, punya apa ya, punya keputusan sendiri buat menentukan equip apa yang bakal dia pakai dan skill apa yang bakal mau dipakai. Karena Toram menjanjikan 19 juta menjanjikan 5 juta kombinasi karakter. Itu dia. Jadi bagus buatmu belum tentu bagus buatku, bagus buatku belum tentu bagus buatmu. Tiap orang bakal punya pilihan masing-masing. Jadi jangan berhenti buat bertanya, jangan berhenti buat menerima masukan, dan termasuk di build ini pasti banyak salah dan kurangnya. Tolong dan mohon untuk dikoreksi. Dan karena sekarang sudah masuk di bulan Ramadan, jadi selamat berpuasa bagi yang menjalankan, dan cukup sekian dari saya. Terima kasih.